幽冥大帝！青才确实将碧蓝无疑，那气息作。乖把凤凰火救出来！五行轮转，天地。Hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Peerless Battle Spirit, tepatnya untuk episode 131. Bagi yang belum nonton untuklah di part sebelumnya, kalian bisa tonton. Linknya ada di kolom deskripsi, atau kalian bisa tonton di playlistnya sendiri yang telah Mimin buatkan. Jadi langsung saja ya, kita masuk ke dalam ceritanya. Ternyata Qinan berhasil untuklah mengejarnya. Dia juga hampir saja berhasil untuklah menangkapnya. Yang ternyata guys, tubuh Jiang Bilan telah dikendalikan oleh Kaisar Alam Baka. Alasan ini bisa terjadi karena pertarungan sebelum-sebelumnya, Jiang Bilan telah merelakan tubuhnya untuk dimasuki oleh Kaisar Alam Baka. Sayangnya, Qinan tidak berhasil untuklah menangkapnya. Empress Feiyu meyakinkan kalau itu adalah Jiang Bilan. Hal ini membuat Qinan merasa begitu bersalah, karena seharusnya Jiang Bilan tidak perlu terlibat dalam semua ini. Namun juga dia merasa begitu lega, karena untuk Kaisar Alam Baka tidak menjadikan Jiang Bilan sebagai bonekanya. Alasan utamanya karena adanya kekuatan segel naga hijau yang berhasil mempertahankan jiwa Jiang Bilan guys. Sedangkan untuk Bibi Zhou memberitahu kepada sang kaisar tentang adanya Kaisar Alam Bawah yang akan mengancam kerajaan mereka. Yang lebih mengkhawatirkannya kalau Kaisar Alam Bawah ini telah bersembunyi di kerajaan mereka. Jika tidak dikendalikan, maka kerajaan mereka lah yang akan mendapati masalah. Sang kaisar setuju dengan semua ini. Dia tahu tujuan dari Kaisar Alam Bawah datang ke sini untuklah mendapatkan aura Kaisar Langit yang kini berada di area rahasia Long Yuan. Jika dia mendapati aura Kaisar Langit, maka dia tidak akan tertandingi dan kerajaan ini bisa mendapati masalah jauh lebih besar. Jadi ya, sang kaisar meminta kepada Jenderal Zhou kalau dia haruslah merencanakan sesuatu yang lebih besar, yaitu membiarkanlah Kaisar Alam Bawah ini memasuki perangkapnya sendiri, karena mereka telah mengetahui tujuan utamanya. Lalu sang kaisar meminta kepada Jenderal Zhenan untuklah keluar dari persembunyiannya. Bukankah dia telah berhasil untuklah dibangkitkan? Dan dia keluar dari tatonya Bibi Zhou dengan memperkenalkan kalau dia adalah Phoenix bersayap darah. Wow. Sementara di Camp Baihu atau Harimau Putih, Jenderal Besar sedanglah marah besar kepada Jenderal Su karena dia sungguh tidak begitu becus untuk menghadapi seorang bocah yang berasal dari Camp Phoenix. Padahal mereka sudah tahu kalau Camp Baihu adalah camp yang paling tertinggi saat ini. Dan Jenderal Su menambahkan untuk saat ini Zhou Bihua atau Jenderal Zhou telah berhasil membangkitkan jiwa api Phoenix-nya. Jadi untuk saat ini ya, Camp Harimau Putih tidak bisa untuklah bersaing dengannya. Mendengar ini, dia sungguh tidak percaya bagaimana cara untuklah membangkitkan jiwa Phoenix. Jenderal Su membalasnya, semua ini berkat dari seorang bocah yang bernama Duan Qing. Dia mengetahui cara untuklah membangkitkan jiwa Phoenix. Tidak sampai di situ, Bibi Zhou juga memberikan warisannya, yaitu api Phoenix kepada Duan Qing. Hal ini membuat sang jenderal besar sungguh tidak percaya lagi bagaimana bisa setetes jiwa api Phoenix diturunkan kepada seorang bocah yang baru saja masuk ke markas besarnya, padahal sebelum-sebelumnya tidak diturunkan kepada siapapun. Hal inilah membuat dia semakinlah penasaran tentang latar belakang dari Duan Qing. Jenderal Su kembali menambahkan informasinya. Baru ini saja, Duan Qing sendirian berhasil menahan 300 iblis dalam semalam saja. Dan dia tidak tahu apakah ini semua berkat bantuan dari api Phoenix atau sama sekali tidak. Jika tidak, maka dia adalah seorang bocah yang tidak bisa diremehkan. Namun, sang jenderal besar
tidaklah begitu peduli dengan semua ini, karena dia masih memiliki rencana cadangan, yang dimana dia akan menyuruh muridnya untuklah memberikan api Phoenix-nya. Yang ternyata ya, untuk Ken Baihu memiliki mata-mata di Camp Phoenix. Ia kagak jauh-jauh sudah pasti Mu Chengye. 举起了冲突。 Sedangkan untuk Tuan Putri tertua sungguh begitu terkejut dengan apa yang dimiliki oleh Qinan. Kalau dia telah berhasil membangkitkan api Phoenix yang tidak bisa dipadamkan. Dirinya yang sampai terkejut-kejut dan tidak percaya kalau Duan King bisa melakukan hal seperti ini. Sebab ini baru pertama kalinya dia melihat api Phoenix dalam legenda yang telah diceritakan. Lalu Qinan mengeluarkan api jiwa milik dari Kaisar Alam Bawah, di mana api ini sama seperti api jiwa Phoenix. Jadi dia datang ke sini untuklah menjelaskan perbandingannya. Memang dari luar terlihat begitu sama, tetapi ya api ini memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Untuk api Kaisar Alam Baka adalah api yang beracun dan bisa menelan jiwa manusia. Sedangkan untuk api Phoenix adalah api yang memiliki nilai positif, bisa melindungi kehidupan semua makhluk. Jadi untuk rencana selanjutnya, dia akan menggunakan api Phoenix ini kepada tubuhnya Jiang Bilan agarlah melemahkan kekuatan api Kaisar Alam Baka. Meskipun katanya sulit untuklah melakukannya, dirinya akanlah tetap melakukannya. Karena ini adalah satu-satunya cara, dan dengan ini mereka juga akanlah memiliki kelebihannya masing-masing. Dan maksud kedatangan dari Qinan bukan hanya untuklah menjelaskan agar Tuan Putri berhati-hati, melainkan dia datang ke sini untuklah meminta rencana atau strategi yang bagus agarlah rencana dia berjalan begitu lancar. Tuan Putri langsung tersenyum karena Duan King datang dengan orang yang begitu tepat, yang dimana sang kaisar kekaisaran bisalah menyelesaikan masalah ini. Dan dia akan membuat jadwal agar Duan King bertemu dengan sang kaisar atau ayahnya. Lantas ya, Qinan langsung mengerti apa yang direncanakan oleh Tuan Putri, yang dimana Qinan dipersilakan untuklah membakar aura Kaisar Langit, yang ternyata itu adalah pusaka penyembuhan keluarga kekaisaran, guys. Hanya saja, Qinan menjadi begitu sangatlah kebingungan. Apa hubungannya dengan mengatasi permasalahan seperti ini? Bukankah untuk aura Kaisar Langit untuklah meningkatkan kemampuan seseorang? Tuan Putri membalasnya, sepertinya untuk Jenderal Duan King hanya tahu satu manfaatnya saja, tidak tahu yang kedua dan tidak tahu yang ketiga. Dia pun menjelaskannya, jika Chi Kaisar dikombinasikan dengan teknik surgawi Kaisar Emas, maka ya mereka bisa digabungkan menjadi satu. Jadi analoginya sama seperti kekuatan Yin dan Yang yang awalnya saling bertolak satu sama lain, namun tetap bisa digabungkan dan menjadi kekuatan penyeimbang dunia yang memiliki 5 elemen masing-masing. Kembali kepada sang kaisar yang begitu sangatlah senang. Akhirnya ya untuk Phoenix sayap berdarah bisa untuklah dipulihkan. Bahkan dia meminta kepada sang Phoenix untuklah jangan merasa bersalah. Sebab untuk selama ini sang kaisar terus-terusan membantu Camp Phoenix agarlah dia bisa untuk bangkit kembali. Melihat dia bisa kembali ke dunia manusia sudah membuat dirinya begitu senang. Apalagi jika kekuatannya kembali seperti semula, dirinya sudah pasti begitu sangatlah gembira. Hanya saja bagaimana cara dia untuk bisa hidup kembali. Dan sang Phoenix memberitahunya semua ini berkat dari penerus Bibi Zhou, yaitu Duan Qing yang telah memberikan seluruh energinya kepada Bibi Zhou. Hal ini membuat dia bangkit sepenuhnya. Mendengar ini ya, sang kaisar tidak perlu terkejut lagi dengan sosok seperti Duan King. Dia mengakui kemampuannya dan dia juga akan memberikan hadiah yang begitu besar. Kembali kepada Qinan, ternyata untuk Tuan Putri melakukan aksi yang begitu nekat. Dia mencoba memberikan aura kaisar agarlah bisa menyatukan kedua api ini. Memang rencana mereka berhasil untuklah menyatukannya, tetapi dampak yang didapati oleh Tuan Putri yaitu melukai tubuhnya sendiri. Qinan menjadi merasa bersalah.
Tuan Putri tidaklah mempermasalahkannya. Dia rela untuklah melakukan ini daripada membiarkan untuklah iblis tersebut kembali dan mengacak-ngacak kerajaannya. Itu adalah pemandangan yang sama sekali tidak inginlah dia lihat. Jadi untuk cedera seperti ini ya, dia masih bisa untuklah 用生命的 mengatasinya. 代价与那魔头对 Dia sebagai Tuan Putri tertua pasti akan melakukan apapun untuklah melindungi seluruh rakyatnya. Terlebih ya untuk temannya yaitu Jiang Bilan juga sedanglah berjuang sendirian agarlah tidak dikendalikan oleh sang iblis. Maka dari itu sesama wanita dia juga tidak inginlah kalah dari semua ini. Mendengar ini ya Qinan menjadi begitu sangatlah terharu guys. 什么苍生， Dan sesingkatnya, beberapa pangeran telah dikumpulkan menjadi satu, yang tandanya kompetisi dunia rahasia Longyuan akanlah dibuka. Sang Penatua Agung memberitahu kepada mereka masing-masing dalam 8 orang ini akanlah dikirim ke area yang berbeda-beda. Dan peraturan untuk memenangkan kompetisi ini sangatlah begitu mudah. Kelompok yang mendapatkan energi Kaisar Langit yang paling terbanyak, maka merekalah yang akan menang. Lalu sang Kaisar tidaklah melihat mereka semua, yang tandanya dia sama sekali tidaklah peduli dengan anak-anaknya guys. Wadah, dan dia langsunglah membuka portalnya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu hari Sabtu minggu ini ya guys. Berarti untuk episode berikutnya kita akanlah berganti arc, yaitu memperebutkan aura Kaisar Langit. Dan ini sangatlah dibutuhkan oleh Qinan. Apakah juga dia akan bertemu dengan Jiang Bilan atau sama sekali tidak? Karena ya untuk dunia rahasia Longyuan, udah namanya aja rahasia, sudah pasti akan sangat sulit untuklah dimasuki. Tetapi ya kita masih belum tahu. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. Cobi continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 乖乖把凤凰火救出来！五行轮转，天地